Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pembelajaran daring kali ini untuk kalian kelas 12 adalah berjudul arus bolak-balik atau arus AC bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya berikan, yang sudah kita pelajari untuk kalian kelas 12 IPA ya. Dan langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu impedansi rangkaian AC. Kalian tentu masih ingat apakah yang dimaksud reaktansi itu? Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas reaktansi. Nilai reaktansi itu berasal dari nilai hambatan yang ada pada kapasitor atau ada pada induktor ketika kapasitor dan induktor tersebut dihubungkan pada sumber tegangan arus bolak-balik. Sedangkan impedansi adalah hasil gabungan dari nilai resistor dan reaktansi, baik itu induktif maupun kapasitif, dalam rangkaian arus bolak-balik atau arus AC, dan kepanjangan AC adalah alternating current. Kemudian pada rangkaian seri, pada rangkaian AC ini sendiri ada beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian R dan L seri. R adalah hambatan murni, sedangkan L adalah induktor. Bentuk rangkaian itu bisa kita lihat pada foto atau gambar berikut ini. Di dalam gambar ini terlihat ada sebuah lilitan kawat yang kita sebut dengan induktor yang dirangkai secara seri dengan sebuah hambatan. Walaupun kecil gambarnya, tetapi ini setidaknya menjadi ilustrasi buat kalian. Kalau gambar rangkaian seri dari R dan L ini kita buat dalam bentuk skema, maka skemanya adalah seperti ini. Di bagian kiri ada R, diseri dengan bagian kanan yaitu L. Pada bagian kiri R, di situ memiliki VR, artinya tegangan antara ujung-ujung penghantar R. Sedangkan VL itu adalah tegangan antara ujung-ujung induktor. Keduanya ini dihubungkan pada arus bolak-balik yang bersimbol V, ya, atau rangkaian AC yang bersimbol V. Sedangkan pada bagian gambar di sebelah kanannya menunjukkan diagram fasor, ya. Jadi lebih detail tentu diagram fasor ini nanti untuk memberikan ilustrasi secara grafis dari rangkaian tersebut. Namun tidak kita bahas karena untuk setingkat dengan kalian SLA ini hanya dibahas mengenai hubungan tegangan antara tegangan resistor dan induktor. Kita lanjutkan bagian berikutnya, yaitu tegangan gabungan antara tegangan pada hambatan R dan pada induktor L, yaitu VR dan VL, dinyatakan dengan rumus V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Kemudian kalau diuraikan, karena VR itu adalah I kali R, sehingga kalau VR kuadrat menjadi I kuadrat kali R kuadrat. Plus VL-nya sendiri adalah I kali XL, sehingga kalau V kuadrat adalah I kuadrat kali XL kuadrat. Dan kalau I-nya kita keluarkan dari akar, maka persamaannya akan menjadi V sama dengan I akar R kuadrat plus XL kuadrat. Selanjutnya, R kuadrat plus XL itu disebut dengan impedansi tadi, yaitu Z simbolnya. Jadi, impedansi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Sedangkan I-nya sendiri tentu sama dengan V per Z. Ini adalah penerapan dari hukum Ohm yang sudah kita pelajari pada semester 1. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sudut fasenya, yaitu dengan menggunakan persamaan tangen theta sama dengan VL per VR. Juga bisa dicari sudut fase tetanya itu, tangen tetanya adalah XL per R. Dan keterangan-keterangan dari beberapa simbol rumus itu tadi, R-nya adalah hambatan murni yang satuannya ohm, V-nya adalah tegangan total, satuannya volt, VR adalah tegangan resistor, volt juga. Kemudian VL adalah tegangan induktor, satuannya volt juga.
XL tentu reaktansi induktif, sudah kita pelajari sebelumnya, dan satuannya ohm. I kuat arus satuannya ampere, theta adalah sudut fase. Langsung dari rumus dan keterangan yang sudah kita tulis ini, kita terapkan pada contoh soal. Contoh soalnya, sebuah rangkaian seri resistor murni dan induktor murni menarik arus 2,5 ampere dari sumber tegangan bolak-balik 12/2 volt. Ini kurang volt ya. Tegangannya itu satuannya volt. Kemudian apabila tegangan antara kedua ujung resistor dan induktor adalah sama, tentukan nilai resistornya. Dari soal ini tentu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus. Kita ambil rumus yang paling kiri atas, yaitu akar V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Karena VR dan VL-nya sama, maka nilainya bisa kita masukkan. V tadi adalah 12/2, sedangkan VR-nya tadi juga sama dengan VR dan VL-nya juga sama. Artinya pada persamaan ini bisa kita ganti VR kuadrat plus VR kuadrat. Sedangkan kalau kita sederhanakan tentu akan menjadi 120/2 sama dengan 2 akar 2 VR kuadrat. Bentuk sederhananya VR tentu adalah sama dengan 120 ya. Dan karena VR-nya itu 120 volt, maka untuk mencari hambatan murni tadi, hambatan murni itu R sama dengan VR per I. Karena VR-nya 120, I-nya 2,5, maka jawaban R-nya ketemu 48 ohm. Kita teruskan soal 1. Soalnya adalah sebuah induktor L mempunyai induktansi sebesar 0,04 Henry. Dihubungkan seri dengan resistor R yang memiliki hambatan 6 ohm. Kemudian rangkaian seri R dan L ini dipasang pada tegangan AC, V sama dengan 100 sin 200T. Ya. Pertanyaannya, tentukan reaktansi induktif XL, kemudian yang B impedansi rangkaian Z, dan yang C beda fase arus dan tegangan. Kita selesaikan dengan menuliskan diketahui. Tadi L 0,04 Henry, R-nya 6 ohm, ohm itu pakai H ya, kurang OHM bukan ohm. Seperti itu, kurang H. Kemudian V sama dengan 100 sin 200T. V max itu sama dengan 100 V. Karena di sini ada persamaan ya, maka persamaan secara umum kemarin itu kan V sama dengan V max sin omega T ya. Maka di sini bisa dituliskan dari persamaan tadi V sama dengan V max, berarti V max-nya 100. Terus sin omega T berarti di sini omeganya adalah 200. Dan kalau ditanyakan tadi yang A itu XL, yang B itu Z, dan yang C itu theta, maka bisa kita selesaikan. Kita jawab A dulu, XL, rumus yang sudah kita bahas pada materi 1. XL sama dengan omega kali L, karena omeganya 200, L-nya 0,04, maka hasilnya 8. Kemudian jawaban yang B ya, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ini sebenarnya akarnya panjang ya, dari atas R kuadrat sampai ke XL kuadrat. Harusnya panjang. Kemudian sama dengan R-nya kita isi 6, jadi 6 kuadrat. Kemudian XL-nya tadi 8, berarti 8 kuadrat. Maka 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Dan kalau dijumlahkan 100, akar dari 100 itu adalah 10 ohm. Jawaban yang C, sudut fase tentu dengan menggunakan rumus tangan ya. Tangan theta sama dengan XL per R. XL-nya sudah kita dapatkan tadi. Jadi tangan theta itu 8, XL-nya karena 8, kemudian theta-nya tadi 6, sehingga tangan theta adalah 8 per 6. Ya, pernya antik ya itu ya. Dan untuk tangan theta ini dari matematika, kalau kita mengetahui tangan theta 8 per 6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 3, ini merupakan sudut istimewa ya dalam matematika, maka theta-nya tentu adalah 53 derajat. Dan kita teruskan lagi, yaitu pembahasan bagian kedua. Kalau bagian pertama tadi rangkaian R dan L seri, ini bagian ketiga itu rangkaian R dan C seri. Rangkaiannya bisa kita lihat, kenyataannya di situ ada kapasitor atau C, kemudian ada hambatan
atau R. Kalau rangkaian itu ditinjau secara skema, maka dia akan nampak seperti yang kita lihat ini. Jadi ada R dengan beda potensial pada ujung-ujungnya VR, dan ada C dengan beda potensial pada ujung-ujungnya VC. Dan kalau dirangkai pada arus bolak-balik, maka nanti diagram fasornya seperti yang ada di sebelah kanannya. Kita langsung saja meneruskan bahwasanya tegangan totalnya V sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Dan seperti tadi, karena VR itu I kali R, maka kalau VR kuadrat adalah I kuadrat kali R kuadrat. Sedangkan VC itu I kali C, sehingga kalau VC kuadrat tentu adalah I kuadrat kali XC kuadrat. Dan dari itu, kalau X-nya kita keluarkan dari akar, maka bentuknya V sama dengan I kali akar R kuadrat plus XC kuadrat. Dan kita bisa teruskan, yaitu kita ambil Z-nya saja, maka Z-nya itu adalah nilai dari R kuadrat plus XC kuadrat itu. Dan tangan theta sudut fasenya adalah VC per VR, atau juga bisa dicari dengan XC per R. Dan tentu bisa langsung kita terapkan pada soal kedua di sini. Ini merupakan contoh. Soalnya adalah rangkaian seri RC terdiri dari R-nya 30 ohm, C-nya 10 mikrofarad. Itu dibaca mikrofarad ya. Dipasang pada tegangan AC 200 volt dan 2500 radian per sekon. Itu berarti frekuensi sudutnya yang 2500. Kemudian pertanyaannya hitung impedansi dan sudut fase rangkaian. Di sini diketahui, kita tuliskan R-nya 30 ohm, C-nya 10 mikrofarad, V-nya 200 volt, dan omega, ini kecepatan sudut atau frekuensi anguler, 2500 radian per sekon. Kita batasi, di sini ditanyakan adalah impedansi itu Z, sudut fase itu theta. Maka bisa kita selesaikan dengan menuliskan jawaban. Jadi kita cari XC-nya dulu. Ya, XC-nya itu rumus yang kemarin adalah 1 per omega C. Omeganya sudah didapatkan 2500, kemudian C-nya ya 10 mikrofarad. 10 mikrofarad, mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi sekali lagi ini mohon maaf ya, untuk garisnya di sini berubah menjadi kotak-kotak gitu ya. Jadi anggap saja ini garis ini. XC sama dengan 1 per, jadi 1 per itu sebenarnya ya. 2500 kali 10 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan hasil akhir kalau kita cari, kita sederhanakan menjadi 40 ohm XC-nya. Dan kita terus mencari Z-nya. Untuk Z-nya yaitu akar R kuadrat plus XC kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat karena R-nya 30 sedangkan XC-nya 40. Ya, 40. 30 kuadrat 900, 40 kuadrat ini dia turun ke bawah ya, 1600. 900 ditambah 1600 hasilnya 2500. Akar 2500 50 ohm. Jadi impedansinya adalah 50 ohm. Lanjut, yaitu mencari sudut fase. Tetap dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu tangen theta sama dengan XC per R. Di sini kita tuliskan tangen theta karena XC-nya 40, R-nya 30, dan per-nya itu menjadi kotak-kotak tadi, per. Ya, tangen theta sama dengan 40 per 30. 40 per 30 tentu hasilnya sama dengan 4 per 3 ya. Dan pada sudut istimewa di matematika, dengan tangan sudut itu 4 per 3, maka sudutnya tentu 53 derajat. Dan rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian seri R, L, dan C. Hambatan murni, induktor, dan kapasitor. Ini tiga-tiganya dirangkai secara seri. Bagaimana rangkaiannya? Lihat, nah ini rangkaian sebetulnya sudah kompleks ini. Ada di dalamnya, ada R, ada L, induktor, dan ada kapasitor. Rangkaian-rangkaian seperti ini tentu bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat pada rangkaian-rangkaian elektronik ya. Kemudian secara sederhana rangkaian seri R, L, dan C ini bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti yang baru muncul. Di
Di situ ada R, sebelah kiri tengah-tengahnya L, dan paling kanan C. Pada R ada VR-nya, pada L ada VL-nya, dan pada C ada VC-nya. Ketiga-tiganya dihubungkan pada arus bolak-balik V, ya. Kemudian diagram fasornya berada di sebelah kanannya. Dan tentu untuk mencari V-nya adalah akar V kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Dan kalau kita sederhanakan mencari Z-nya, impedansinya, Z sama dengan akar R kuadrat plus buka kurung XL min XC dikuadratkan. Yang terakhir sudut fasenya tangen theta sama dengan VL min VC per VR. Kita langsung lanjutkan, yaitu soal yang ketiga. Rangkaian seri RLC terdiri dari R 800 ohm, XL 1000, dan XC 400 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan V yang memiliki persamaan V sama dengan 200 sin 200T plus theta. Di sini pertanyaannya tentukan impedansi rangkaian, sudut fase rangkaian, dan frekuensi angular rangkaian. Kita bisa cari dengan menuliskan diketahui dulu. Kita tulis R-nya, XL-nya, kemudian XC-nya. Dan setelah kita menuliskan yang diketahui, ditanyakan dulu ya, ditanyakan A, Z-nya, sesuai dengan yang ada di dalam soal. Pertanyaan pertama, impedansi berarti berapa Z? Pertanyaan B, sudut fase berarti berapa theta? Dan yang C, frekuensi angular berarti berapa omega? Jawab, kita menggunakan rumus Z yang sudah ada. Agak ngacak dikit ya ini tulisannya. Nanti dirapikan ketika mencatat. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Ini sampai panjang ya, sampai ke kuadrat itu akarnya, mencakup semua. Terus kita masukkan nilainya, jadi sama dengan akar 800 kuadrat plus kurung buka 1000 dikurangi 400. Tentu 1000 dikurangi 400 itu adalah 600 ya. Nah, kalau kita kuadratkan 800-nya berarti 640.000. Ya, 640.000. Sedangkan kalau kita kuadratkan untuk yang 600 kuadrat tadi adalah 360.000. Maka dari keduanya akar dari 640.000, 640 ditambah 360 tentu berapa? Ya, 1 juta ya. 1 juta. Dan kalau dicari akarnya ini sebetulnya keliru ini ya. Jadi 1000 nolnya 3 dan tambah 3 berarti 1 juta. Maka ini kelebihan 1 nolnya ini. Harusnya 1000 ohm. Ya, Z-nya itu bukan 10.000 ohm tapi 1000 ohm ya. Sedangkan untuk mencari sudut fasenya tetap menggunakan tangen theta. Cuman di sini XL min XC per R. Ini nggak enak juga ya memang kalau pernya diganti dengan kotak-kotak itu. Jadi diulangi, tangen theta sama dengan XL min XC per R. Dan kalau kita masukkan nilainya, tentu adalah tadi XL-nya 1000, XC-nya itu 400, 1000 dikurangi 400 per 800. Maka hasilnya 600 per 800. Sehingga untuk tetanya, tangen theta 600 per 800, maka tetanya 37 derajat. Dan bagian C, dari persamaan V, ya, untuk yang C tadi ditanyakan adalah frekuensi angular, berarti omega yang ditanya. Ini cukup sederhana menjawabnya, yaitu V sama dengan 200 sin 200T plus theta. Sedangkan rumus umumnya kita ketahui V sama dengan V max sin omega T plus theta. Di sini sudah kelihatan bahwa V max-nya itu 200 volt dan omeganya 200 radian per sekon. Ya, demikianlah akhir dari pembahasan materi daring kita untuk arus AC bagian yang kedua. Mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas ya, tidak ada kesulitan ya. Dan untuk latihan-latihan soalnya nanti akan diberikan menyusul saja karena ini materinya agak panjang. Terima kasih pada anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.